pandangnya bahwa kami telah mati terhadap dosa. Hidup yang kami miliki bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Karena firman-Mu berkata, siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah karena anugerah Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak, Engkau berfirman buat kami, karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Kami memohon Tuhan kuatkan kami, sakit Tuhan sembuhkan. Kami punya masalah hubungan, kami percaya ada kemenangan, ada kelepasan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami percaya. Roh Kudus tolong kami supaya setiap kata kalimat firman Tuhan di rema berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Dan berikan kemuliaan buat kita. Haleluya, shalom. Tuhan berkati. Selamat Paskah. Yesus Kristus yang hidup, Tuhan yang bangkit. Silakan dulu saya lihat Tuhan. Saya percaya walaupun minggu lalu kita merayakan Paskah, suasana puasa kebangkitan Kristus pasti kita alami dalam kehidupan kita. Saya tahu banyak di antara saudara yang ibadah harus pakai masker, gak nyaman ya. Saya pun juga dalam jemaat ada yang berkata, Pak, saya belum bisa ibadah karena kalau ibadah pakai masker rasanya sulit luar biasa. Jadi saya memahami kalau saudara pada saat ini mungkin agak sedikit ya berbeda suasana. Namun saya meyakini Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bayangkan selama kita pandemi, ibadah kita banyak melalui yang namanya live streaming online. Saya menemukan banyak perkara yang luar biasa. Ya, saya pernah live streaming di Instagram saya, orang yang pakai narkoba ikut ibadah. Padahal saudara semuanya dia jarang ke gereja. Jadi walaupun dia Kristen, tapi dia Kristen, haleluya, haleluya, hula-hula, kesambar, halilintar gitu ya. Tapi karena orang nggak pergi kemana-mana lagi pandemi, waktu PSBB, jadi dia cuma buka Instagram, rupanya nyantol di live streamingnya saya. Dia dengar firman Tuhan, Roh Kudus menjamah hatinya, dan dia mau bertobat. Dia rekam, dia buang tuh yang namanya narkoba, padahal masih dia simpan. Saya berkata buat rekan-rekan pelayanan seumur umur saya pelayanan, belum pernah lihat ada orang yang dia rekam, dia buang obat-obatan terlarang, dia buang yang namanya narkoba itu, dan dia menjadi manusia baru dalam Kristus Yesus. Saya percaya, katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Bapak sekarang saya bicara tentang bukti kebangkitan Kristus. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena ditemukan bahwa dalam survei 25% orang yang mengaku Kristen tidak mempercayai pada kebangkitan Yesus Kristus. Ini survei di Inggris. Jadi orang-orang yang mengaku Kristen di Inggris hanya 25% yang percaya pada Kristus yang bangkit. Akibatnya apa? Sebuah survei juga menyatakan gereja-gereja di Inggris tidak mengalami pertumbuhan. Saya baca bukunya David Beer yang berjudul 50 Ways to Help Your Church Grow. Dia menceritakan sebagian besar gereja di Inggris mengalami penurunan. Bahkan ada yang mengatakan orang yang hadir di masjid 4 kali lebih banyak daripada orang hadir di gereja yang namanya gereja Anglikan. Gereja Anglikan itu di Inggris disponsori oleh kerajaan Inggris. Jadi kemungkinan besar ini gereja nggak punya masalah keuangan. Karena kenapa disponsori sama kerajaan Inggris. Tetapi kehadirannya semakin menurun. Bahkan saya buka di website khusus tentang pengembangan gereja dan masalah gereja. Banyak sekarang gereja-gereja kosong. Gereja berubah jadi masjid. Seperti yang terjadi di Bolton. Ada masjid berdiri, itu bekas gereja. Di London, ada yang namanya Masjid London. Itu bekas gereja Protestan Haganah. Ada lagi yang namanya gereja Methodist Aberpark. Tutup, karena jemaatnya sudah nggak ada. Berubah menjadi Masjid Disbury. Ada lagi yang namanya masjid di Center of Brand. Dulunya adalah gedung gereja, tapi sekarang sudah jadi masjid. Di New Peckham juga demikian. Ada belasan bahkan yang mengatakan puluhan gereja ditutup dan berubah fungsinya. Bahkan ada yang mengatakan 2067 will be the end of British Christianity. Mengapa saudara? George McDowell jelas mengatakan kebangkitan Yesus Kristus dan kekristenannya jatuh dan tutupannya bersamaan. Kebangkitan Yesus Kristus dan kekristenan jatuh dan bangunnya itu bersamaan. Artinya apa saudara? Kalau Kristus ya sungguh-sungguh diyakini sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, maka gereja akan punya masalah. Karena in the whole story of Jesus Christ, the most important event is the resurrection. Saya mau tanya sama saudara, mana yang lebih penting, Natal atau Paskah? Paskah atau Natal?
betul. Selalu kalau saya tanya sama jemaat, mana yang lebih penting, Paskah atau Natal? Selalu jawabnya Paskah. Saya setuju. Tapi faktanya tidak demikian. Natal itu dari awal Desember. Bahkan kadang-kadang sampai Februari, saya masih pimpin ibadah Natal. Rasanya garing, tapi itu terjadi. Saya pernah khotbah Natal 1 hari di bulan Desember 3 kali. Sampai saya udah hafal cara nyalain lilin. Itu juga. Tapi Paskah biasanya cuma minggu lalu saja kita peringati. Kita dapat telur, makan telur, kita bisulan, isunya habis, Paskahnya habis. Sudah tahu dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Jika Kristus tidak bangkit, if Christ has not been raised, your faith is worthless. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kepercayaan kita. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah doa kita, sia-sialah ibadah kita, sia-sialah persembahan kita, sia-sialah baptisan kita, sia-sialah pelayanan kita, dan sia-sialah pengharapan kita. Tapi haleluya, puji Tuhan, Yesus Kristus dia mati, tapi dia bangkit karena Tuhan yang hidup penyelamat kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa kita percaya kepada Kristus yang bangkit? Yang pertama, ada bukti penggenapan nubuatan Kristus tentang kebangkitannya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 6 ayat 21. Paling sedikit 9 kali Tuhan Yesus mengatakan tentang penderitaan dan kematiannya. Dan Tuhan Yesus menubuatkan tentang kebangkitannya. Buktinya dalam Matius 26 ayat 32. Tuhan Yesus sudah mengatakan pada para muridnya, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan itu digenapi ketika para malaikat mengatakan kepada murid-muridnya, ia akan mendahului kamu ke Galilea. Bahkan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Perkataan, nubuatan, firman Kristus tentang kematian dan kebangkitannya ini sangat penting. Untuk apa? Untuk iman kita kepada Kristus. John Walvoord, seorang ahli dalam bidang teologi, puluhan tahun hidupnya hanya mendedikasikan hidupnya mempelajari Alkitab. Dia membuat kesimpulan, jika Kristus tidak sungguh bangkit, jika Kristus tidak sungguh-sungguh hidup, maka ini jadi masalah bagi iman Kristen. Karena jika Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, ia akan merupakan seorang nabi palsu belaka, dan semua pelayanannya yang dicatat dalam kitab Injil akan diragukan. Karena kebenaran seorang nabi di dalam kitab Ulangan ditentukan apakah nubuatannya, apakah perkataannya digenapi atau tidak. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang dinubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya digenapi. Amin. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tapi para pengikut Kristus tidak mengingatnya. Mengapa? Karena para murid pada waktu itu dalam Yohanes 29, mereka belum mengerti kitab suci. Maka murid itu kenapa tidak percaya kepada nubuatan Kristus? Salah seorang murid Tuhan yang namanya Thomas, ini mewakili pemikiran murid-murid Tuhan pada waktu itu, dan juga mungkin banyak orang Kristen sampai zaman sekarang. Mengapa para murid Kristus tidak percaya kepada nubuatan Kristus? Karena ketika para murid mengalami penampakan Kristus, tapi Thomas tidak hadir waktu itu. Karena Thomas dia lagi jualan online, jadi tidak hadir di ibadah. Mereka bilang sama Thomas, Tom, Yesus ada loh. Tom, kemarin Yesus di sini. Tom, Yesus bangkit. Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara yang pernah kuliah belajar yang namanya metodologi penelitian, itu harus 3 hal dalam penelitian ilmiah. Yang pertama, itu harus bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Thomas lakukan itu. Dia berkata, aku harus melihat bekas paku pada tangannya. Aku harus mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Dan aku harus melihat bekas lambungnya. Ini yang sering kali terjadi, saudara. Banyak orang Kristen, imannya tidak bertumbuh pada kebenaran firman yang Tuhan Yesus katakan. Kenapa? Karena dia berkerasio. Dan Tuhan Yesus buktikan bahwa dia Tuhan yang hidup. Dia menampakkan diri kepada Thomas dengan berkata, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saya mau tanya sama saudara, waktu Thomas ngomong itu sama murid yang lain, minta bukti,
Dia lihat ada Yesus nggak di situ? Dia lihat ada Tuhan Yesus nggak di situ? Nggak ada. Makanya saya suka mengatakan begini, saudara. Saya di gereja nggak mau jadi satpam, nggak mau jadi petugas absen. Karena kadang-kadang di gereja tuh Pak Budi, ya biasa ya. Kalau jemaat ada pendeta langsung berubah, betul kan? Ya, ada istri cerita sama saya, Pak Amos, suami saya kalau di rumah sama di gereja ngomongnya beda. Loh, kenapa? Iya Pak, kalau di gereja manis. Apalagi kalau ada Pak Amos, ambil saya langsung pakai bahasa Inggris, honey, artinya madu, susu telur madu jahe, manis. Karena ada Pak Amos di gereja. Tapi kalau di rumah ngomongin, saya bilang itu tenggorokannya bermasalah. Jadi saya nggak mau jadi satpam. Kenapa? Dia Tuhan yang maha tahu. Saya ngajar di sekolah Alkitab, sekolah teologi di Petamburan. Saya kalau kasih ujian Pak Budi, saya tinggal. Apalagi lagi online begini. Pak Amos kan tidak maha tahu. Saya bilang baca Alkitab. Dalam Kisah pasal 5, ayat 1-11. Ada Ananias dan Safira. Bohongi Petrus. Mati. Ya nanti kalau habis ujian tengah semester saya mati. Minimal mati imannya. Saudara nyontek. Emang enak loh kalau jadi pengajar di sekolah kita pakai ayat semua kita. Ya. Thomas pikir Tuhan Yesus nggak sungguh-sungguh bangkit, makanya dia asal bunyi asal mangap doang. Tapi Tuhan Yesus membuktikan dia Tuhan yang hidup. Sehingga saudara Thomas jadi percaya. Thomas punya Rasul berkata, oh my God, oh my Lord. Saya tanya sama jemaat Tuhan, percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Zaman sekarang kenapa tadi George Banner kasih survei? Orang-orang muda banyak yang goyang imannya. Tinggalkan iman Kristen. Karena anak-anak muda zaman sekarang dididik dengan pola pikir yang harus melihat dulu, lihat bukti dulu baru percaya. Iman yang sejati berkata begini. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sekali lagi saya mau tanya, percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Yang berkata saya mau percaya dulu supaya saya melihat kemuliaan Tuhan. Boleh lambaikan tangan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan siapa orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini. Ketika Kristus bangkit membuktikan apa yang dinubuatkan, perkataannya adalah firman Tuhan yang pasti dikenapi. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, yang percaya kepadanya walaupun dia sudah mati, dia hidup. Kita kehilangan banyak orang-orang yang kita kasih selama pandemi. Kurang lebih selama bulan April 2022 sudah lebih dari 156.000 kasus kematian. Tetapi saudara saya mengatakan, jemaat kami pun juga pengerja kami banyak yang dipanggil Tuhan karena pandemi ini. Tapi saya mengatakan, orang-orang yang percaya pada Kristus, dia pasti mengalami kebangkitan. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menjadi prototokos, menjadi buah sulung dari kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Oh ya Tuhan, haleluya. Saya baca bukunya Nick Vujicic yang berjudul Your Life Without Limits. Nick Vujicic lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Saya baca biografi dalam versi bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Gramedia. Usia 6-10 tahun, Nick Vujicic punya pikiran satu, bunuh diri. Nick Vujicic punya orang tua yang cinta Tuhan. Nick Vujicic dibesarkan dalam iman Kristen. Sejak dalam kandungan sudah didoakan. Tapi ketika dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki, syok orang tuanya. Ibunya seorang perawat di Melbourne, Australia. Ibunya nggak mau gendong dia selama 2 minggu. Karena ibunya nggak bisa terima. Saya sudah bantu banyak orang dalam proses kelahiran. Tapi ketika saya melahirkan, anak saya seperti ini. Nick Vujicic selama usia 6-10 tahun berpikir hanya bunuh diri. Lirik saya mati, ngapain saya hidup tanpa tangan, tanpa kaki. Ketika dia mandi, ditaruh di bathtub yang ada airnya. Dia berpikir mau menenggelamkan kepalanya dalam air. Mati saja. Saya puji Tuhan.
Di usia 15 tahun, dia baca perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga. Waktu itu ada seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya, dosa siapa? Dosa dia apa dosa orang tuanya? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 9 ayat 3, itu menjadi rema buat nipu jijik. Tuhan Yesus mengatakan, bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya, tapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Diaminkan perkataan Tuhan Yesus. Dia rubah paradigma hidupnya. Dia rubah cara berpikirnya. Kalau dulu dia punya lagu seperti zaman dulu adalah yang berkata, hidupku yang sengsara, Males. Tapi ketika dia percaya pada firman Kristus, dia berkata, Tuhan mau supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam dirinya. Saudara boleh buka di YouTube. Nipu Jijik menjadi salah satu pembicara motivator terbaik dunia. Dia sudah berbicara kepada lebih dari 300 juta orang di dunia. Pernah di acara dahsyat RCTI. Dia diundang. Pembawa acaranya itu yang namanya Raffi Ahmad. Tiba-tiba ketika dia diinterview, diceritakan hidupnya, bagaimana dia bisa bangkit dan luar biasa itu. Dia potong skenario-nya. Dia minta izin untuk berdoa. Saudara tahu di acara dahsyat itu bukan acara Kristen. Dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu firman Tuhan Yesus yang dia percayai. Makanya dia berkata begini, the greatest news that I could ever say is that Jesus is Lord and Savior of my life. Dia berkata kabar terbaik yang pernah saya dengar adalah Yesus Kristus adalah juru selamat dalam hidupku. Memang tangannya tidak tumbuh, memang kakinya tidak tumbuh, tapi dia mengatakan mujizat terbesar adalah apa? Keselamatan jiwanya. The greatest miracle is the miracle of salvation. Karena kenapa? Sebab yang sangat penting kata Rasul Paulus telah aku sampaikan kepadamu, itu apa yang telah aku terima sendiri. Dialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. It's the whole story of Jesus Christ. The most important event is the resurrection. Saudara, dalam suasana Paskah seperti ini, saya tantang saudara, maukah saudara menerima mujizat terbesar dalam hidup saudara? Nah, banyak orang Kristen saudara, dan Kristen seperti saya. Saya lahir nama saya Amos Hosea. Orang tanya, Pak, kok namanya dua nabi digabung? Saya bilang, karena saya anak pendeta. Orang tua saya pendeta gereja Protestan. Nah, kalau anak pendeta, semua nama Alkitab di rumah. Kakak saya Yohana, adik saya 3 laki-laki, juga nama Alkitab. Adik saya Samuel, Yakobus, Yohanes, lengkap. Perjanjian lama, perjanjian baru, lengkap di rumah. Bahkan kami punya anjing pun namanya Herodes. Supaya saya kasih tahu. TK, SD, SMP, SMA Kristen. Tetapi saudara, saya dulu hanya jadi orang Kristen. Yang disebut Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa iman pada Kristus. Kristen di kulitnya saja. Kristen yang saya sebut haleluya, haleluya, kesabaran halilintar. Setelah saya tamat SMA, saya bersyukur anugerah Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya ketemu seorang hamba Tuhan dari Timur. Dia tanya saya tentang iman Kristen saya. Saya langsung mengatakan, saya anggota gereja, saya hafal doa kami, saya hafal pengakuan Rasul. Tapi ketika ditanya tentang kepastian keselamatan, saya belum terima Tuhan Yesus. Saya lakukan 4 langkah ini tahun 84. Saya mengatakan di hadapan Tuhan, saya manusia berdosa. Saya berkata, Tuhan, saya tidak bisa melakukan keselamatan untuk diri saya. Dan saya percaya Yesus Kristus juru selamat satu-satunya dalam hidup saya. Saya mengakui dosa saya. Saya tinggalkan yang namanya dosa. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat bagi saya. Saya menjadi manusia dalam Kristus, mengalami hidup baru dalam kuasa Roh Kudus, sehingga hidup saya sampai hari ini itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu juga terjadi buat hidup saudara. Yang kedua, saudara, mengapa kita percaya pada Kristus yang bangkit? Yang kedua, bukti pengenapan janji, penyertaannya bagi orang percaya. Dalam Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus membuktikan dia Tuhan yang hidup dengan penampakan dirinya berulang kali. Pertama-tama Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kepada para perempuan. Saya mau tanya ya,
dalam rangka Hari Kartini kemarin 21 April. Saya mau tanya nih, emak-emak, ibu-ibu, ence-ence, saya mau tanya nih, kenapa ya Yesus yang bangkit yang pertama kali menjumpai Yesus yang bangkit adalah para perempuan? Tahu nggak kira-kira? Ibu-ibu, tahu nggak kenapa perempuan? Kenapa emak-emak? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Ini jawabannya. Karena wanita itu kalau ngegosip beritanya lebih cepat daripada Google Internet. Nggak Alkitabiah jawabannya ya. Saya juga nggak tahu. Itu kesulatan Tuhan. Nggak usah dikutak-kutik lah Pak. Gitu ya. Tapi faktanya adalah dia Tuhan yang sungguh hidup Tuhan bangkit. Kita memperhatikan perbedaan kehadiran Kristus sebelum dan sesudah kebangkitannya. Sebelum kebangkitan Kristus dalam Injil-Injil tidak pernah dicatat bahwa Yesus menembus ruangan seperti kehadiran Kristus yang muncul di tengah-tengah para muridnya, seperti yang terjadi dalam Yohanes 20:19, di mana murid-murid mengunci pintu rapat-rapat karena takut kepada orang Yahudi. Lalu datanglah Yesus pada waktu itu dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini membuktikan saudara bahwa janji penyertaannya digenapi oleh orang-orang percaya. Dan bukti penyertaannya dibuktikan dari Injil-Injil sampai dengan kitab Wahyu. 17 kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya yang membuktikan dia Tuhan yang hidup. Bahkan saya baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 4 dan 5. Ada seorang yang namanya Saulus, seorang penganiaya jemaat. Dia memenangkan pengikut Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya yang terang di arah ke tanah. Dan mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saya mau tanya sama jemaat Tuhan, apakah benar yang namanya Saulus pernah menganiaya Yesus langsung? Pernah nggak? Pak Daniel, saya kenal nih Pak Daniel dari masih imut-imut. Sekarang juga masih imut-imut. Ya. Pak Daniel, yang namanya Saulus pernah aniaya Yesus langsung nggak? Nggak pernah. Berarti salah dong. Ya kan? Betul nggak? Ya kan? Yang dianiaya oleh Saulus siapa? Pengikut Yesus. Mestinya kan Saulus berkata, interupsi, salah deh. Kan nggak pernah ngitung-ngitung di situ gitu ya kan. Jadi salah nggak dan? Maaf saya akan mengamalkan. Perkataan Tuhan Yesus pada Saulus. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Salah nggak Tuhan Yesus? Kok? Katanya kan Tuhan Yesus nggak pernah dianiaya langsung oleh Saulus. Kenapa Tuhan Yesus berkatakan demikian? Jadi artinya apa nih? Pak Pendeta Daniel. Maksudnya apa jadinya? Pengertiannya apa? Kira-kira. Dan kalau nggak jawab kita tunggu sampai jam 2. Kesian nih jemaat nih, udah lapar semua nih. Saya lihat wajah-wajah yang sudah mau nyerbu di food court ini. Ya, lulus. Karena orang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Jadi kita adalah orang-orang yang paling aman sedunia. Ikuti kalimat saya. Kita adalah orang-orang yang paling aman sedunia. Saya pernah khotbah di tengah-tengah tentara. Saya pernah khotbah di Pas Pampres. Saya pernah khotbah di Cilangkap. Markas TNI. Tiba-tiba ada seorang prajurit ingin melayani mungkin. Dia bertanya sama saya, Pak Pendeta perlu pengawalan nggak dalam pelayanan? Saya jawab, saya sudah ada pengawalnya. Dia langsung, siap Pak Pendeta. Kalau boleh tahu, dari kesatuan mana? Saya berkata, dari kesatuan Malaikat Surgawi. Siap Pak Pendeta, saya mundur. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sebagai miliknya Tuhan Yesus. Siapa yang sudah percaya Tuhan Yesus, boleh katakan, saudara adalah orang-orang yang pasti menjadi milik Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan. Tuhan kita puji Tuhan, haleluya. Itu terbukti. Ada orang yang satu sudah asing di India. Dia bakar Alkitab. Dia lempar yang namanya gereja dengan batu. Saya suka mengatakan, kalau gereja dilempar dengan batu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau gereja dilempar batu bata, lempar mereka seperti. Kalau gereja dilempar air samberan, lempar mereka minyak goreng. Amin. Yang sejuang katakan, kumpulkan supermi dan minyak goreng sekarang. Karena kenapa?
Satu saudara sehingga lempar gereja, rusak gereja, bakar Alkitab. Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sehingga dia berkata, Christ is not merely a great man who is dead and gone. He is the incarnation of God, the Savior of the world. Ini membuktikan bahwa Yesus Tuhan yang hidup. Karena kenapa? Dia menyertai orang-orang percaya. Saya pernah interview langsung orang-orang Dominus Kenya. Di internet saya lihat fotonya. Saya beli bukunya, saya undang dalam pelayanan kami. Saya interview langsung. Dia tunjukkan sama saya, lehernya itu yang bekas dibacok. Dia mahasiswa di sekolah teologi tahun 99. Kampusnya di sebuah sekolah pasar di daerah Cilacap, jauh dari Makassar. Pimpinannya waktu itu namanya Pak Dr. Wendy Tasoi. Di sebuah sekolah pasar yang sampai hari ini nggak jelas siapa mereka. Mahasiswanya dikejar-kejar termasuk Dominus Kenya. Dan dia dianiaya. Secara manusia dia pasti takut. Secara manusia dia berkata, wah, mengerikan. Tapi dia mendengar suara yang berkata, jangan takut. Aku mengingatkan kau. Aku adalah Tuhan Allah. Dia berkata, ketika saya mendengar suara itu, ketakutan saya, kegentaran saya semua mati, tewas. Tapi buku yang saya baca dan kesaksiannya, dia mengalami mujizat yang luar biasa. Ketika dia dijahit di rumah sakit Uki Cawang, dipikir sudah meninggal oleh dokter. Jadi dia dijahit lehernya itu, jahitannya nggak rapi. Jadi dia tunjukin kayak lagi dijahit karung goni gitu. Karena dipikir dia sudah tewas. Tiba-tiba, dia punya pengalaman sendiri. Tiba-tiba dia kembali kepada tubuhnya, rohnya kembali kepada tubuhnya. Kerak bunyi, dia hidup. Sampai ahli kedokteran ortopedi Australia, para ahli, undang dia ke Australia, mau lihat kok bisa nyambung lagi. Ya jelas gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena itu kuasa Tuhan Yesus. Saudara itu membuktikan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah aniaya gereja mula-mula sudah boleh baca dalam sejarah gereja. Orang-orang Kristen mengalami aniaya oleh karena Kaisar Roma yang menyisa orang Kristen. Tapi ada sebuah statistik yang menunjukkan estimate of population. Ternyata kekristenan makin bertumbuh. Orang percaya di Babat semakin merambat. Ikuti kalimat saya, orang percaya. Orang percaya di Babat semakin merambat. Saya baca saudara hasil sebuah statistik negara-negara yang orang Kristen mengalami kesulitan tantangan. Tetapi saya baca saudara bagaimana gereja di China bertumbuh, house churches in China. Sehingga saya baca sebuah statistik kekristenan di China pertumbuhannya lebih cepat daripada anggota Partai Komunis di China. Di Korea Utara, saudara, orang-orang Kristen tidak bisa beribadah dengan bebas. Tetapi saudara, around 300,000 Christians, mereka tetap beribadah walaupun di luar rumah. Nigeria adalah salah satu negara yang paling berbahaya jadi orang Kristen. Karena ada namanya istilah ethnic cleansing. Tapi di Korea, di Nigeria, gereja-gereja bertumbuh dengan luar biasa. Dulu saya pikir Korea Selatan lah gereja-gereja yang paling besar yang ada sekarang di dunia. Tapi sekarang di Nigeria ada sebuah gereja, jemaatnya ada 2 juta. Ada gereja bangun, tempat duduknya 50.000, bahkan bisa sampai 250.000, 100.000. Itu terjadi kenapa? Karena Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, yang menyertai orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Setiap kali kita pasca, kita menyanyikan lagu Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, anakku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saya di Instagram sering posting ya, yang belum follow Instagram saya ya, saya ampuni dosa saudara ya. Saya punya postingan terakhir, kalau saudara cari Instagram saya, kamu selesai nyambung ini, ngomong sedikit ya, apa dia. Ini kalau Instagram saya nggak ada jualannya, saudara, nggak ada endorse-nya, nggak ada. Yang saya bukan afiliator untuk satu trading ya, bukan. Ada seorang lihat saya punya postingan Instagram, dia bukan orang dari Jakarta. Dia buka, dia lihat, saya punya ungkapan kutip dari khotbah saya. Ini ungkapan spesialnya saya selalu. Ini remanya dari Tuhan buat saya. Saya suka mengatakan begini, kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan.
Saya ulangi lagi. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saya ulangi lagi. Kalau kita turun tangan, maksudnya apa? Pendeta yang penting artinya. Kalau kita turun tangan, itu kita merasa mampu, kita hebat. Kita merasa kuat. Kita merasa kita punya uang, punya pengalaman, punya pendidikan, punya backing. Ketika kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tuhan berkata sama malaikatnya, biarin, besok debt collector nyari dia, pinjol. Tapi kalau kita angkat tangan kita, sebagai tanda kita berserah, kita nyerah sama Tuhan. Tuhan turun tangan. Ketika Tuhan turun tangan, dia pegang tangan kita. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang ini terjebak sama trading forex yang mengerikan. Miliaran dia tahu, bukan duit dia saja, tapi duit saudaranya. Miliaran dia tahu. Trading forex yang robot itu yang kemarin itu heboh. Ya. Jadi di Instagram dia DM saya, dia bilang, Pak, boleh nggak? Saya ngomong, saya biasanya punya tim doa, saya bilang, boleh nggak dilain oleh tim? Enggak, saya mau ngomong langsung sama Pak Amos. Karena postingan Pak Amos itu jadi rema buat saya. Dia udah Kristen, tapi dia udah lama jadi orang Kristen, tapi ya karena duit kan, orang kan begitu ya. Apa yang dicari orang uang. Kita masih ingat anak-anak pada sekolah minggu ini, anak-anak, apa yang dicari orang. Iya, sekarang ini sekolah minggu di mana sih dulu? Ketika dia sudah dijebak, kan dibukukan oleh pemerintah, itu uangnya macet miliaran. Ya. Ngeri kalau ada ceritanya. Pengen bunuh diri cuma satu pikiran. Puji Tuhan, dia punya papa yang selalu berdoa buat dia. Tapi suatu kali ketika dia lihat Instagram saya, dia berkata, itu dari pagi sampai malam, itu terus diputar-putar. Dia berkata, itu bicara buat saya. Karena selama ini saya mengadakan kekuatan saya. Saya merasa hebat, dia sekolah di Singapura. Dia punya karir yang hebat, punya uang banyak. Tapi ketika dia kepentok, dia tahu manusia itu sangat terbatas. Terus akhirnya dia menyerah sama Tuhan. Dia bangun kehidupan doa. Dia bangun suka doa tiap hari. Puasa. Sharing sama saya. Pak, yang Bapak katakan dalam Instagram itu menjadi rema buat saya. Dan puji Tuhan, ketika saya terus berdoa, terus saya masih monitor, mentor, menguatkan. Dia berkata, Pak, kalau dulu saya berpikir untuk bunuh diri, memang masalah belum selesai. Uang miliaran ini masih nyangkut. Tapi setiap hari saya angkat tangan saya. Karena saya tahu Tuhan turun tangan, memberikan saya kekuatan, pemulihan, dan mujizat. Selamat Paskah, Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Amin. Berikan kemuliaan buat kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama. Kita angkat sebuah aku yang berkata, tidak takut, sebab kau besertaku. Kita dibimbang, sebab kau Allahku. Yesus membakangku dengan tangan kanan dan memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Kau Allahku. Yesus memberiku
tidak kebetulan. Saya meyakini bahwa Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Percayakah Bapak Ibu sekalian bahwa dia Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu sekalian percaya, angkat tangan dalam hati dan Tuhan. Saya tidak tahu masalah pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit yang sudah alami. Satu hal yang saya tahu, ketika Tuhan turun tangan dalam kehidupan kita, sesuatu yang luar biasa terjadi di sekitar kita. Kita sudah mengangkat tangan kita. Serahkan semua, serahkan semua, serahkan semua, berserah. Total surrender to Jesus. Sudah punya masalah rumah tangga, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sudah punya masalah keuangan, hutang piutang. Saudara berat karena pandemi, saya punya usaha bisnis, omset mengalami goncangan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Orang-orang muda yang merasa masa depannya kelihatannya suram, tanpa pengharapan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Haleluya. Kita masyarakat. Kau mendengar Tuhan. Karena Thomas berkata dalam keakhirannya tentang Tuhan Yesus yang kau mendengar. Saat ini kau mendengar pergumulan masalah. Ada suami mengangkat tangannya, ada istri mengangkat tangannya, ada orang muda mengangkat tangannya, ada di antara kami yang punya masalah keuangan, masalah hutang piutang, yang punya masalah sakit penyakit, orang yang kami kasih sedang terbaring sakit. Ada di antara kami yang belum dapatkan pekerjaan, ada di antara kami yang usaha bisnis mengalami goncangan. Kami angkat tangan kami Tuhan, karena kami percaya Engkau Yesus Tuhan yang hidup. Kau pegang tangan kami Tuhan Yesus, kita bersyukur. Pegang tangan kami. Ya Tuhan, dihindarkan Tuhan, pemulihan, kelepasan, kesembuhan, keajaiban, pertolongan Tuhan, jalan keluar. Oh, ya Tuhan, Yesus kami, terima kasih Tuhan. Kami percaya sudah satu, kelepasan sudah terjadi, kesembuhan sudah terjadi, pertolongan Tuhan sudah terjadi, dan mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami yang percaya. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Di Tuhan Yesus kami mengaku.